Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, hari ini aku mau nempatin janji aku tentang Q&A perkuliahan bareng si kembar. Nah, karena kan minggu-minggu kemarin aku udah pernah bahas nih, aku udah keluar-keluar, ayo siapa yang mau tanya, karena kan banyak banget dari teman-teman yang chat, mulai dari chat personal, chat ke aku, chat ke Ella, Eli, itu banyak banget yang nanyain gimana sih caranya kumlot, gimana caranya jadi mahasiswa yang disiplin, gimana caranya ini. Nah, hari ini udah aku bahas nih sama Ella, Eli. Mau tahu jawabannya? Jangan lupa buat subscribe dulu, bunyiin loncengnya, dan like, comment, share ke teman-teman kalian, oke? Nah, sebelum kita mulai Q&A-nya, di sini aku mau bacain dulu CV dari Ella ini atau kurikulum vitae-nya ya. Nah, karena ini kembar, jadi aku bacainnya sekalian aja ya. Nah, jadi namanya ada Nur Laila Wismartita dan Nur Laili Wismartiti. Mereka lahirnya bareng ya guys, kan kembar tuh. Nah, mereka ini lahir di Banyumas tanggal 6 November 1998. Nah, mereka domisilinya di Cilongok, Banyumas. Nah, pendidikan formal mereka sama ya teman-teman. Mereka dari MI, MTS, SMK, dan Universitas Harapan Bangsa. Itu untuk pendidikan formal. Kalau untuk pendidikan non formal, mereka pernah di pondok pesantren di Wonosobo pada tahun 2010 sampai 2013. Lalu selanjutnya ada pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya Forum Genre dan Anak Banyumas tahun 2019. Yang terakhir itu ada pelatihan BTCLS karena mereka perawat, jadi mereka harus ikut pelatihan BTCLS nih guys. Untuk pengalaman organisasinya itu ada himpunan mahasiswa keperawatan di kampusnya Universitas Harapan Bangsa, terus juga ikut Genre Banyumas, dan juga relawan LKC Dompet Duafa Purwokerto. Untuk prestasinya banyak banget guys, aku nggak bisa bacain satu-satu ya. Untuk prestasinya salah satunya itu mereka adalah juara favorit di Genre Banyumas. Duta Genre Banyumas tahun 2019. Keren banget sih dua-duanya loh. Malah urutan deh kayaknya, yang Ella dulu apa Eli dulu ya. Pokoknya mereka berdua itu mantap sekali. Nah, kita udah tahu nih CV-nya mereka. Udah gak sabar kan? Nah, yuk kita langsung ke Q&A tentang perkuliahan. Halo, assalamualaikum Ella Eli. Waalaikumsalam Fiona. Halo, long time no see. Apa kabar kalian? Lama banget. Kayaknya udah hampir setahun tuh ya dari sejak wisuda ya. Kita terakhir ketemu Iya, ya. terakhir ketemu wisuda ya. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Fiona apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga. Sekarang udah jadi ibu bidan beneran ya sekarang ya. Bukan mahasiswa lagi ya. Bukan jadi dedek mahasiswa ya sekarang ya Vi ya. Bukan bicil nih namanya, bidan kecil. Ada ya bidan kecil ya? Iya, Bidan katanya dulu kecil. waktu aku praktek pernah dipanggil bicil, padahal aku ini bukan Atau bidan, cabit. perawat. Iya, cabit, calon bidan. Tapi kalau aku bukan caper ya. Caper, calon perawat. Sekarang kan kalian udah jadi perawat. Iya, alhamdulillah. Udah nih bekas berkat usaha Effort. doa, iya, dan kerja keras. Iya. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah sehat, ya, baik. sehat. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ella Eli sekarang kerjanya bareng. Iya, kita awalnya memang bareng. Tapi sekarang kita pisah. Tapi sekarang kita pisah. Ini pertama kali kita pisah. Sejak TK. Dari kandungan. Iya, sejak kandungan. Kandungan bareng. Bareng terus. TK bareng. Iya, terus SD, SMP, SMA, kuliah, kerja Sampai pernah bareng sebulan, 2 bulan. Terus kita pisah. Cereng. go away, biar kangen. Why? Iya. Biar kita kangen-kangenan. Karena Kalau bareng rezekinya terus mungkin. bareng terus nanti kita nggak kangen. Nanti tukaran terus. Nanti kita berantem terus. Udah gak ada teman kita yang bawa peluit suka misahin kita kalau kita lagi berantem. Oh iya kah? Kalian sering berantem? Iya. Biasanya kan Nggak sakti pernah. ya.
Sakia yang biasanya bawa peluit kalau kita lagi berantem, Sakia langsung prit. Udah kayak wasit ya. Iya, pokoknya jago banget misahin kita berdua. Ya gimana Ya nih? ampun. Gimana kerjanya? Ella sekarang di mana? Kerja di mana, Ella? Aku di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kalau Eli? Perawat. Ya, perawat dong. Masa jadi bidan? Ya, kan nggak bisa tuh. Kalau Eli? Kalau Ali di RSTW Jayakusuma, Purwokerto. Oh. Ya. Wah, bisa ya? Itu kalian sengaja misah atau ada yang misahin nih? Ada yang misahin. Jarak dan waktu kita yang memisahkan. Allah yang memisahkan Wih. kita. Sih. Padahal aslinya pengen bareng apa pengen pisah nih? Aslinya pengen bareng. Nanti aku nyusul Eli deh. Amin. Amin. Doain aja. Sekarang Vio Sip. kesibukannya Oke. Vio gimana Vio? Aku sekarang di sini. Aku jadi bidan, guys. Widih. Iya, sekarang aku jadi bidan. udah Iya jadi dong. BPM Iya dong Pemalang. guys. Masa deh. iya masa jadi mertua jadi menantu di situ guys. Waduh, di sini nggak ada yang bujang, guys. Gak ada bidan cowok juga ya. Semenjak kuliah jadi jarang ketemu Ada. bujang ya guys ya. Kasihan ya guys. Nah, iya, soalnya kuliah cewek semua. Kurang seru cewek ya semua. guys. Lihatnya cewek semua. Ini Gak ada kita salahnya, mau guys. malam ini Kita mau bahas apa nih? Apa nih? Dari kemarin kan Temanya. kayaknya ramai banget ya postingan kalian dan aku. Ah, ya, tentang bener banget. Q&A bareng si Fiona. Kembar. Baru si kembar dong, kan aku ngundang kalian nih. Ceritanya kalian jadi gestarnya. Ceritanya kalian jadi gestar. asik. aku jadi guest star nih. Iya, biar YouTube aku tambah rame. Sebenarnya. Aku jadi mukanya di mana-mana. Maksudnya di channel Masuk YouTube-nya. YouTube. Iya. Masuk YouTube. Halo, Sip. subscribe. Jangan lupa subscribe. Fiona Only Channel. Nanti juga follow Instagram Iya. aku ya. Ada Eli Wismartiti dan Ella Wismartita. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang Q&A, tentang perkuliahan. Jadi semua tentang perkuliahan yang udah kalian tanyain minggu-minggu lalu, kita akan bahas tuntas semuanya di sini bareng teman-teman aku yang udah berpengalaman nih. Tentunya ada Ella sama Eli. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Ella, Eli siap? Oke, ready. Oke, pertanyaan yang pertama nih dari dia nggak mau nama Instagramnya diekspos, guys. nggak apa-apa. Jadi kita secret name aja ya. Confidential. mungkin dia mau ya. Rahasia dokumen negara. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu gimana caranya sih biar kita dapat lulusan terbaik cum laude? Nah, Oke, silakan. itu pertanyaan memang yang sering banget aku jumpai, nggak di DM, nggak di WA, nggak pertanyaan langsung Betul. dari tingkat yang lagi kuliah. Kak, gimana sih caranya cum laude? Kak, gimana sih? Gitu. Kita harus apa yang harus kita Apa lakukan? yang harus kita lakukan? Terus biar cum laude tuh Kita kita kuliahnya gimana? Gitu. Mm, Kita ini learns by experience. Dari pengalaman aku sebelum-sebelumnya, aku bukan tipe orang yang ambisi cum laude, karena kita juga pernah bilang aku nggak apa-apa nggak cum laude, yang penting karena kita hargai proses. iya, kita menghargai proses dari setiap pembelajaran yang kita lakukan di kampus. Jadi kita itu mendapat cum laude ibaratnya adalah bonus, Iya. karena orientasi Menurut gue kita itu bonus. Mungkin malah aku jadi ngiranya tuh cum laude-nya aku tuh kayak nggak sengaja gitu. kata Eli tuh cum laude-nya karena Pergi aja. kebetulan, pergi aja. Soalnya tahu sendiri lah ya, mungkin Ada ya. mungkin ini nggak patut dicontoh juga ya. Aku kan kuliahnya nggak terlalu monoton belajar. Bahkan aku belajar aja waktu mau UAS itu aja cuma beberapa aja yang aku baca-baca, cuma poin-poin Sekilas, penting iya, nggak yang bahkan aku kalau kuliah aja aku jarang nyatet, soalnya jujur aja aku malas nulis ya. Mungkin ini Tulisannya jangan jelek. iya tulisannya jelek, Tulisannya dia tuh jelek banget. jelek banget emang. Sampai sekarang sampai kerja tuh ke bawah ini tulisannya Ship yang jelek banget, tulisannya Eli nggak bisa dibaca gitu. Tapi nah itu yang nggak bisa dicoba dari aku. Tapi kita harus tahu kapasitas diri kita masing-masing. Kita melakukan kayak gitu bukan tanpa alasan, tapi kita karena tahu
bagaimana kapasitas diri kita. Jadi kalau misalkan kita udah tahu seberapa mampu diri kita nanti dalam menghadapi ujian, saat membagi waktu kuliah, bagaimana kita nanti harus belajarnya kapan, harus seriusnya kapan, gitu. Kita tahu. Yang penting, yang pertama kita harus tahu aturan main dari kampus. Kita harus tahu bagaimana kriteria harus kumlot di kampus kita, karena biasanya kan ada yang berbeda-beda. Ya memang sih sama, cuma kan ada yang perbandingan dari nilai UAS berapa, nilai ngumpulin tugas berapa, presentasinya soft skill gitu. Terus Jadi kita presensi pahami kehadiran dulu semuanya. itu kan semuanya kan nanti di akumulasi. Jadi keluar IPK kita. Akumulasi. Nah, Jadi nanti keluar berapa persen kan ada dari UTS berapa persen, UAS berapa persen, terus soft skill berapa persen, kehadiran beberapa persen. Nah itu nanti dihitung keseluruhan, barulah jadilah nilai akhir yang namanya IP. Nah, nanti kalau kita udah tahu aturan mainnya, kita tinggal ikutin. Maunya apa? Itu nggak cuma cewek aja yang minta dimengertiin, tapi kuliah kita juga minta dimengertiin loh guys. Kita harus Iya. pertama yang kedua ya, tadi udah yang pertama pahami aturan yang pertama mainnya. jadi tahu aturan main. Yang kedua tahu kapasitas diri kita. Nah, Tadi udah itu. dibahas sama Eli. Kapasitas diri kita, seberapa mampukah diri kita. Karena jujur kita berdua ini tipe yang belajarnya kadang ya wayangan, ya kadang hamin 1 jam sebelum ujian baru baca buku. Aku lihat temenku yang belajarnya tuh mempeng. Tahu mempeng nggak sih? Apa sih bahasa mempeng ya? Lurus terus ya, iya monoton, tekun. Jadinya kayak gitu. terus Emang dia bisa menghafal. tapi belajarnya kayak gitu. Bisa memahami itu dengan menghafal, dengan belajar terus-menerus dari hamin beberapa minggu sebelum ujian. Nah, kalau kita tuh enggak. Kalau kita hamin beberapa jam sebelum ujian ya. Kalau kita ikuti belajar kayak temanku yang tadi kayak gitu, nanti waktu ujian malah kita nggak tahu, kita ngeblank. Kita yang di sini tuh maksudnya aku sama Elia. Jadi iya, kalau kita kan udah tahu, aku sama Eli udah tahu kapasitas diri kita. Jadi aku bisa menghafal, aku bisa paham, aku bisa tahu kalau aku udah kepepet, kalau aku waktunya udah mulai dekat. Nah, mungkin beda dengan teman aku yang bisa belajarnya kalau jauh-jauh hari. Jadi teman-teman bisa pahami dulu bagaimana teman-teman metodenya dalam belajar, gimana caranya kalau teman-teman mau mudengnya saat apa gitu. Dan kita juga nggak belajar dari teori, kita banyak lebih memahami, kita lebih suka praktek, kita lebih baik memahami aja, nanti kita Teori tahu ya, memahami. Iya. Jangan dihafalkan tapi dipahami. Kalau dihafalkan kita nggak paham juga percuma, tapi kalau kita paham, logika kita nanti akan jalan gitu terus. Mau kalau kita hafal, kita menjelaskan dengan bahasa lain, kita nggak bisa. Tapi kalau kita paham dengan bahasa sendiri, dengan nanti cara kita kita sendiri, atau bisa bikin jembatan keledai. Misalnya kalau menghafalkan ini, kita ingat aja nih ini gitu. Misal apa ya? Misal kalau kita cara praktek nih, iya. misalkan pakai singkatan apa gitu. Kalau kita pahami satu-satu per step, Misalkan kita nggak mau. singkatan tentang tanda-tanda infeksi itu apa? Kan biasanya ada singkatan tanda-tanda infeksi itu KDRT plus F. Nah, kita inget-inget tuh KDRT, bikin KDRT. Oh, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oh, ingatnya KDRT K. Itu apa? Kemerahan. D itu dolor, rupor, dan lain-lainnya. Gitu buat teman-teman. Intinya semangat, jangan cuma menjadikan nilai akhir kumlot itu sebagai tujuan utama untuk belajar. Karena jujur aja bagi aku yang penting adalah proses bagaimana saat kita kuliah.
dulu, karena masa-masa kuliah itu kan memang masa-masa emas bagi kita, Untuk masa-masa untuk mengembangkan diri kita, potensi diri kita, terus melebarkan sayap kita untuk Iya. berkembang gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, pinter-pinter bagi waktu aja, pinter-pinter Dan tahu. jangan lewatin kesempatan-kesempatan bagus. Misalkan ada acara apa, kalian ikutin. Ada kesempatan di organisasi apa, kalian ikutin. Itu menambah relasi, menambah wawasan, kemudian menambah pengetahuan. Nah, itu menurut aku benar-benar Terus sangat yang kedua, yang bermanfaat. ketiga, ya Allah, kok lupa. Tadi kan udah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sekarang yang ketiganya, kita harus pintar-pintar bagi waktu. ya, Bagi tadi juga waktu. udah sedikit Iya. dibahas. Pinter-pinter bagi waktu. Kemudian yang keempat tadi, yang udah disebutkan sama Eli, yang tadi soft skill sama aktif, pintar-pintar cari bahasa kasarnya apa ya, Bukan Kok- caper loh, iya, kok tapi- aku mau cari nama gitu, kok kayak nggak cocok ya, cari muka juga Jangan cari bukan. juga. cari Iya, yang penting cari Cari nilai nilai plus. baik. Iya, Cari nilai plus. baik. Nanti kalau misalkan teman-teman aktif di kelas, namanya dihafal sama dosen. Ketika teman-teman bertanya, ketika teman-teman menjawab sesuatu tapi atau misalkan bertanya apa, juga gitu. jangan bertanya yang kurang hal-hal nalar kayak gitu. Aku nggak tahu, harus tanya. Tetap tanya, tapi tetap berpikir dengan kritis. Kalau misalkan kayak tadi kita udah dihafal sama dosen, oh nanti kalau misalkan dosen itu mau ngasih nilai ke kita, wah kayaknya itu mahasiswanya aktif, oh kayaknya dia sering bertanya, oh kayaknya dia bisa diajak diskusi dan lain-lain. Berpikir kritis sama berpikir positif, tetap itu yang utama. Terus jangan lupa teman-teman juga selalu ikuti update perkembangan, update perbaruan dari perkuliahan. Seperti itu. Kalau trik dari Mbak Fiona dulu gimana? Fiona kan apalagi kan Fiona Iya. paralel 2 ya, dari paralel prodi ke Oh, bidang bukan seni. paralel 3 guys. Oh, paralel Iya, 3 guys. Iya, 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 3. paralel 3. Oh, bagus Oke. banget ya. Kayaknya aku kalau misalkan rajin gitu juga kayaknya aku jadi paralel 1 ya. Tapi In your time. yes, Dreams. I think it's not myself. Jadi Gimana kalau nih, Vio? dari aku sendiri itu, dari pertanyaan yang pertama nih ya, hampir sama jawabannya sama kayak Ella Eli, tapi aku lebih nekenin lagi di aktif di dalam kampus. Jadi kita aktif di dalam kegiatan akademik sama non akademik. Karena apa? Ya itu. Dosen itu suka Nanti kita banget bahas. sama mahasiswa-mahasiswi yang aktif di kampus. Ya Aktif, benar nggak sih? Iya, karena kita sekarang kenal kayak gini kan awalnya kita jadi di organisasi ya, Vi. Dulu Iya. kayaknya Dulu kita apa ya? organisasi Karena di tari. relawan. Iya, Tari iya, dulu. awalnya Oh iya. iya. Kita jadi Ingat relawan. aku yang gak bisa ngedance diajarin kamu. Oh, iya. Itu waktu acara apa ya? Yang Prasimika. Prasimika kampus. Prasimika ya. Prasimika. Aduh, coachingnya aku ampun. nih bener-bener Kita ini. ngedance, guys. Gak tahu ya kalian ya, dia jago banget nari. Aku sama wah. aku liatnya Fiona nari. Mau nari K-pop, mau tradisional, dia bisa Itu udah semuanya. udah masa lalu ya guys. Nggak apa-apa sih, Iya, buat udah masa dikenal lalu, aja guys. ya. Terus iya, nanti kita juga akan bahas kegiatan akademik dan non akademik ya di pertanyaan berikutnya. Oke, Yuk, lanjut nih. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari nama Instagramnya ya, vera.indriana. Nanti kalian bisa follow, nanti aku kasih di deskripsi box ya. Halo, Jadi, Vera Indriana. dia ini katanya boleh dimunculin di channel YouTube-nya aku, dari Universitas Harapan Bangsa jurusan farmasi. Oh, di tingkat kita ya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, kalau semisal kita udah belajar semaksimal mungkin, tapi
pas di soal ujian ternyata beda sama yang kita pelajarin, dan alhasil nilai kita kecil dan rasa kecewa itu muncul sehingga menyebabkan jiwa nyontek di ujian berikutnya itu muncul. Bagaimana Kak? Apakah diperbolehkan? Mungkin kecewa sih pasti ada ya, yang tadi kayak tadi sama Mbak Vera, kecewa pasti ada. Jujur nilai kita jelek ya pasti kecewa, tapi jangan jadikan nilai itu sebagai tujuan kamu. Tujuan nilainya tinggi, nggak apa-apa nyontek, yang penting nilainya tinggi. Nah itu Nggak sekarang apa-apa. Nah budaya kompetitifnya tinggi sekali, Iya. sehingga menghalalkan segala Segala cara. Nah itu yang nantinya gak baik buat dipakai kalau di kehidupan sehari-hari. kayak misalkan dulu nih sering banget teman kita diconteknya aneh banget, harapan nilai dur dewan, tapi ternyata memang nggak boleh nggak boleh, kita harus pakai pemikiran kita sendiri, jadi kita tahu seberapa mampu diri kita, jadi kita bisa ngukur. Nanti biasanya kalau misal kita nggak tahu, kan abis ujian biasanya kita langsung jadi tahu buka-buka. salahnya. Jadi kita tahu salahnya. Nah, itu jadi nanti kita tahu, diingat iya. Nanti kita banget. diingat Nah, terus. itu. Oh iya, dulu kita pernah ujian yang kayak gitu. Oh iya, dulu soal ini pernah keluar, ternyata jawabannya ini gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya Gak boleh nyontek. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang Makasih ya. ketiga. ya. Oke. Nah, yang ketiga ini dari nama Instagramnya MNSHnusi_ atau di sini namanya Nisah, dari D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto lagi. Wah, Oke, pertanyaannya. Halo adek. ada tingkatku nih. Oke, Ya. saya mau bertanya, bagaimana sih tips biar kita tetap tenang ketika kita menghadapi KTI, dan mau tahu dong gaya belajarnya Mbak Lela dan Mbak Leli sehingga bisa meraih nilai cum laude. Keduanya hebat banget mungkin ya, keduanya hebat banget. mungkin, Terima ya. kasih, sukses selalu buat Mbak Kembar dan Mbak Fiona sudah mengadakan Q&A sebagus ini, bermanfaat banget pokoknya. Oh, terima kasih balik. Ya, Terima monggo. kasih juga Mbak Ade atas partisipasinya. Terima kasih juga. Jadi tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana cara kita Tips, tenang untuk Ah, menghadapi KTI? Nah, dari awal kan kita Sharing-sharing udah tentang KTI mengikuti, nih. mengikuti bimbingan juga kan KTI, dan kita udah dibagi pembimbing Fase. dosen. Iya, pembimbing dosen. Nanti kalian dapatnya apa? Kalau aku dulu dapatnya gerontik. Alhamdulillah, kalau gerontik itu ya kata orang sih susah ya, susah gampang ya. Tapi menurut aku gampang kalau kita rajin ngerjain. Kan ada di buku panduan semuanya ada. Kita rajin Tinggal mengikuti ikutin. alurnya, terus kita rajin-rajin ngetik, rajin-rajin garap. Terus Revisi. kalau langsung. ada kesempatan untuk langsung penelitian, kita langsung mencari pasien, terus ada kesempatan konsul sama dosen, kita tuh harus rajin PDKT, pendekatan pepet, terus dosen Betul. pembimbing. Kalau udah ketemu dosen marahin atau apa, kita catat semuanya, kita cari yang salah-salah semuanya. Nanti habis itu jangan langsung dilupain, langsung kita garap, kita kerjain yang tadi salahnya apa, yang tadi kita harus dikoreksi, yang harus direvisi apa, itu kita langsung kerjain. Terus nanti kita langsung jadi besoknya, konsul lagi. hari besoknya nih kalau aku, hari ini konsul, malamnya aku ngerjain, terus besoknya aku konsul lagi, terus sampai alhamdulillahnya satu kelompok bimbingan dari yang dosen aku, yang selesai dulu tuh alhamdulillah aku. Nah itu aku nggak harus dibikin pusing-pusing banget, karena menurutku itu kalau misalkan kita ikutin Enjoy the alurnya, itu semuanya emang sekarang kita rasain, oh ternyata kayak gitu doang ya. Ya Iya. pokoknya sombong ya. Tapi Mungkin kalau awal-awal aduh apa berat sih ya? banget. Apa sih ini ya? Aduh, Gimana gimana sih ya? ini ya? ternyata kalau didaleluin ternyata cuma kayak kayak gitu. gitu aja. Nah, Gitu. Jadi Yang penting harus rajin, nggak dan boleh waktu. nunda-nunda waktu. Kalau nunda udah
kita males Males. lagi, terus kita lupa lagi apa yang yang nggak dikatain mudeng dosen. apa, terus apalagi nanti lupa dari bab pertama, bab kedua, dari latar belakang pembukaan apa, itu kita udah mulai lupa. Kita harus step itu harus bareng rampek. Nah kayak gitu. Aku emang dulu sebelum aku masuk KKN tuh aku target sebelum itu aku udah selesai. Alhamdulillahnya semuanya selesai. Tapi karena waktu itu pembimbingnya lagi ada dinas ke luar negeri, jadinya agak tertunda iya, ya. agak tertunda. Nah iya, sama aku juga gitu. Tapi jangan sama sekali kalau lagi ada halangan kayak gitu tuh dilupain. Tapi justru itu buat evaluasi biar nanti waktu ketemunya tuh pus Intens. langsung jadi, langsung sekali ACC apa tuh? ACC ya. Jadi Kayak mungkin aku nggak jauh beda sama Eli. Kalau aku dulu juga sama bimbingannya, kalau aku bedanya dapat ke keperawatan medikal beda. Jadi yang pertama bikin kata itu jangan panik, ikuti semua alurnya. Mungkin sekarang aku udah 3 pengennya KTI. Insya Allah nanti aku mau lanjut S1. Yang masih aku pikirkan ini, nanti aku bikin skripsi berarti ya, oh aku nggak bisa nih. Nah tapi kan sebelum kita bikin skripsi kita udah ada pembekalannya dulu, udah ada bimbingannya, udah ada mata kuliahnya, jadi tinggal ikuti aja alurnya. Kayak dulu waktu aku bikin KTI, bikin KTI kayak apa ya, kok kayaknya susah. Ternyata udah ada pembimbingan, ada pengarahan, sama terus ada kayak buku panduan kayak gitu. kita sekarang lagi mikir sama kayak ada ini, kita sekarang lagi mikir bentar lagi skripsian ya, gimana ini ya. Tapi belajar dari pengalaman yang lalu itu, dulu juga kita mikirnya kayak gitu, KTI gimana ya, tapi setelah kita lalui step-stepnya ternyata kita tahu begitu. bikin ini kayak gini, bikin ini kayak gini. Sekarang juga kita nggak ada gambaran sama sekali, ini gimana ya, mau gimana. Tapi belajar dari yang lalu-lalu, ternyata kayak lah nggak apa-apa. Dulu juga bikin waktu Proses pertama juga kita nggak belajar. tahu, pasti nanti dibimbing sedikit-sedikit pasti kita Dikasih tahu. Makanya sekarang ya udah tenang aja, kan dulu juga kayak gini. Pasti sekarang nanti insya Allah kayak gini juga. Insya Allah mudah kalau nggak dibikin repot. Iya, yang penting kita paham apa yang kita kerjakan. Jangan cuma mengerjakan asal kopas itu, jangan, nggak boleh. Kita harus paham benar apa yang kita Terus tulis, tadi apa yang kita kerjakan. iya, terus tadi juga ada pertanyaannya yang tadi gimana Gaya belajar, gaya belajarnya Mbak gaya Lela belajar. Leli. Nah, kayak belajarnya tadi udah kita sebutin di awal ya, tinggal simak aja dari awal, nanti udah ada. Oke, Oke, lanjut. lanjut nih pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat datang dari Siapa nih? jeng 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 jeng. Anak perawat dari Yakpermas, yaitu Alvinurisnaini nama Instagramnya. Nah, ini pertanyaannya agak panjang ya. Mau tanya dong Kak, gimana caranya ngadepin temen yang sukanya cerita, makan, live Instagram pas lagi pembelajaran. Kadang kita benci, tetapi kadang juga aku ikut tertarik sama pembicaraan mereka. Terus aku ikutan ngobrol deh. Waka. Gimana dong Kak? Boleh kasih tipsnya? Waka. Yang kedua, gimana caranya biar kita itu percaya diri waktu mau mengajukan beasiswa? Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama dede-dede. Kembali adik-adik. Yang pertama tadi tentang pengaruh teman ya. Nah, Gimana nyikapin teman? Ya, pintar-pintar diri kita aja. pengaruh lingkungan. Kalau misalkan kalian anggap itu baik, ya nggak apa-apa ikut. Tapi menurut aku orang Tepat. agak kurang sopan juga ya, sama aja menduakan dong. Bukan cuma pacar yang nggak mau diduakan, tapi kuliah juga nggak mau diduakan. Maksudnya jam pelajaran. Jujur, kuliah. aku dulu pernah main HP terus di kelas. Tapi kalau Tapi waktunya kita bisa jawab, ditanya, kita harus bisa jawab. Kita harus
paham dulu apa yang lagi kita bahas, terus apa yang nantinya mau kita bahas. Nah, Nah, itu harus harus kita paham. pahami dulu. Kalau kira-kira kita paham, ya nggak apa-apa, Nggak kita apa-apa, ikut sambil aja. sambil ikut kan, Iya, biar nggak menghilangkan sepaneng bosen. di ruang kuliah kan kadang bosen, aduh ngantuk banget ngeliatin proyektor Biasanya LCD, jelasin, jauh jelasin. banget. Kita nggak paham kan, Udah ngantuk, kita kan makanya juga supaya manusiawi, dapat bungkus. juga butuh yang namanya refreshing gitu. Nggak apa-apa ikut live Instagram, nanti kan kita juga jadi refresh. Nanti kalau udah refresh, nah pikiran kita kan udah kebuka kembali buat siap buat menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Terus Sikapin gimana? temannya aja, ya tinggal kita tanya aja, kamu kayak gini mudeng kuliahnya atau apa, ya nggak usah terlalu mencampuri urusan teman-teman, yang penting diri kita dulu, selamatkan diri kita dulu. masing-masing. Tadi yang kedua gimana ya, Fit? Oke, yang kedua tadi Yang gimana kedua. caranya kita percaya diri waktu mau mengajukan beasiswa? Kita percaya diri waktu mengajukan beasiswa. Via juga dapat juga ya. Kalau mengajukan beasiswa, gimana cara kita percaya diri itu kita harus tahu syarat-syaratnya apa dulu, ada Memenuhi nggak kualifikasi nggak apa di diri enggak, kita gitu, iya. Misalkan kalau dulu dapat beasiswa bikin Proposal, proposal, karya, karya tulis ilmiah. Nah iya. itu kita lihat dulu kira-kira aku sanggup Sanggup nggak nggak ya. gitu. Terus Gitu. konsepnya Terus- kita juga harus mikirin konsepnya kita mau bikin apa nih gitu. Terus temanya apa, kira-kira kalau ini masuk enggak, aku punya pemikiran ini, punya gagasan ini gitu. Terus Jangan insecure, jangan Jangan- malu-malu dulu, iya, yang penting kita harus berusaha. jangan Kan yang negative pertama tuh thinking, kayaknya aku nggak usaha. bisa, kayaknya ini susah. Jangan gitu, pokoknya apapun itu, selagi hal baik, selagi Selalu. ada kesempatan, pokoknya Coba. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita kan ya namanya coba-coba, nanti kan Siapa tahu. hasil akhirnya Allah yang menentukan. Yang Bener penting banget. tahu dulu kita masuk nggak kualifikasinya, gitu nggak Vi? Betul. Dulu Fiona juga ikut ya Vi? Iya, kalau dulu beasiswa aku yang beasiswa, exchange ya? beasiswa ya. exchange juga, duta Nah, kampus keren juga. banget nih, Fiona dulu pernah sampai ke ke Thailand. Thailand. Alhamdulillah, itu berkat doa-doa dari orang tua, doa diri sendiri, apalagi ya pengen banget, gila nggak sih, pengen banget keluar negeri. Aku juga pengen banget. Cuma Belum kan rezekinya ya. aku pengen banget, Iya, tapi oke, waktu nanti aku, itu, waktu ada seleksi aku nggak ikut. aku bahas Oh, itu beda sendiri lagi ya. nih ya, Yang mana? yang seleksi ke Thailand dulu kan ada 2 sesi ya. Iya, ada 2 sesi dulu. Pertama yang karena kamu Yang di sana lomba. kuliah. Yang Iya, sesi yang pertama di sana yang di sana kuliah. Kalau aku dulu yang lomba keren Pol, Stius. Aku dulu pengen Lomba ikut apa yang ya dulu? seminggu Cuma apa 3 hari ya, Vi? oral Waktu presentation 5 hari. Iya, presentation. 5 hari. Lama juga ya jalan-jalan di Thailand karena kereta tangga. Iya. Tapi kurang, guys. Ya masih kurang. Iya, besok-besok sama Iya. aku ya, aku ajakin Iya, ya. aku diajakin ya. aku Beneran yang ya? diajakin maksudnya. Ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke.